Habib Yusuf, dan juga para Ustaz Wahyudi, dan juga Ustaz Zayadi, ada juga Ustaz Hadi Fatullah, dan para mu'alim, para guru, para hadirin hadirat, tetamu baginda kita Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, girang apa tidak ada zuhur? Alhamdulillah. Kenapa girang? Karena kita punya waktu bisa menyebut nama Allah. Sesuatu yang harus kita ingat, bahwasanya tidak semua manusia diizinkan oleh Allah mengucap nama Allah. Maka selagi lidah ini belum dikapukkan oleh Allah, badan ini belum dikapukkan oleh Allah, mata ini belum dipejamkan oleh Allah, telinga ini belum diharamkan oleh Allah, banyaklah di dunia ini mengucap nama Allah. Mengucap nama Allah. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah mengantuk, dia tidak beranak dan diperanakan. Dialah yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan kalian, dan yang menciptakan semua yang ada pada rizki kalian. Kalian makan tumbuh-tumbuhan dari Allah. Kalian duduk di bumi yang diciptakan dari Allah. Tidaklah kalian bisa duduk di sini kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian untuk mengucap namanya. Mari sekarang saya ajak semua, laki maupun perempuan, dan yang hadir di depan maupun yang ada di belakang, kita dengan ikhlas, dengan semata-mata kita cinta kepada Allah, sebelum lisan ini oleh Allah Ta'ala dikakuhkan, tidak bisa mengucap nama Allah, maka teriakkan pada malam hari ini dengan mengucap namanya Allah. Ucap yang kencang dengan ikhlas, Allah. Siapa yang menggerakkan lisan ini sehingga lisan ini ikhlas mengucap nama Allah? Sesungguhnya dialah yang mengentengkan kita untuk melafazkan namanya yang suci, mengucap namanya yang lembut, sehingga dengan mengucap namanya tenanglah hati. Sebagaimana firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kalian menanam nama Allah di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, di dalam gerak kalian, maka ketenangan di dalam diri kalian akan tumbuh. Ketenangan di dalam istri dan suami kalian akan tumbuh. Ketenangan di dalam anak-anak kalian akan tumbuh. Karena dialah yang menjaga orang tua kalian, suami kalian, istri kalian, anak kalian, keluarga kalian, kampung kalian, negara kalian. Karena tanpa dia kita akan menjadi manusia yang sengsara. Tanpa dia kita akan menjadi manusia yang akan malah dilaknat atasnya, yaitu keburukan-keburukan yang datang kepada kita. Maka dengan ikhlas pula kita pada malam hari ini mengucap namanya, sehingga tidak ada sesuatu yang kita harapkan kecuali keridhaannya. Mari ucapkan dengan nama Allah agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ya Allah. Kebesarannya telah terlihat dari pandangan mata. Siapa yang ingkar atas kebesarannya, maka dia adalah orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mereka menyangka orang-orang yang kafir bahwa mereka tidak akan dibangkitkan di hari nanti, tidak akan dihidupkan kembali di hari nanti. Tidak mungkin. Allah telah mengucapkan bahwa adanya hari pembangkitan. Yub'atsu man fil kubur. Maka dibangkitkanlah apa-apa yang ada di dalam kubur. Yang sekarang kalian melihat di mana tempat-tempat kuburan itu, yang mana kalian biasa saja untuk berpikir bahwasanya dia adalah orang yang mati, tidak akan dibangkitkan. Sesungguhnya tidak. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan tulang-tulang yang telah cerai-berai dari tubuhnya. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal-amalnya. Maka beramallah di bumi ini. Fa inna hadza dunya darul amal. Sesungguhnya dunia ini darul amal, tempatnya bekerja. Laisa jazaa'ih, tidak ada gaji di dunia ini. Orang yang mengerjakan salat tidak digaji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengerjakan puasa tidak digaji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir, yang hadir di majelis ilmu tidak langsung digaji oleh Allah. Akan tetapi akhirah darul jazaa laisa 'amalun. Dakwahnya saja akhirat itu hari pembalasan. Kalian capek dari rumah naik motor, kalian capek naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang keluarkan ongkos. Ini semua akan digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah mengucapkan wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan kalian tidak akan tertukar dengan kebaikan saya. Kebaikan kalian tidak akan tertukar dengan kebaikan Habib Abdullah, Habib Mustafa, para ustaz. Semuanya akan dijaza, dibalas dengan kebaikan-kebaikannya masing-masing. Oleh karena itu banggalah kalian yang telah memberikan kebaikan kepada orang lain, dan memberikan kebaikan kepada keluarganya, dan memberikan kebaikan kepada dirinya. Karena Allah berpesan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri-dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenalkan dia kebaikan tentang Allah. Jangan sampai dia berkiblat selain kepada Allah. Jangan sampai dia bertuhan selain kepada Allah. Jadikan dia punya mati dan hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunanya kita belajar ilmu. Ini gunanya kita nuntut ilmu. Kita tidak percaya kepada dukun-dukun. Kita tidak percaya kepada sesembahan yang lain kecuali kepada Allah. Karena kita telah mengucapkan di dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Kalau kita sudah minta pertolongan kepada Allah, apa gunanya minta pertolongan kepada yang lain? Sesungguhnya yang lain tidak akan bisa menolong kepada engkau. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kepada engkau. Ajarkan itu di benak hati keluarga kamu. Allah yang akan menolong engkau. Allah yang akan menyelamatkan engkau. Di mana engkau sekarang bisa tidur nyenyak dengan orang tua kalian. Engkau enak tidur dengan istri kalian. Engkau tidur enak dengan anak-anak kalian. Besok kalian akan tidur sendiri. Ditutup dengan kaban, ditutup dengan papan, ditutup dengan tanah. Tidak ada sedikit pun yang akan bisa menolong engkau pada saat itu kecuali Allah Jalla wa ala azamatu. Jika engkau di dunia cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh papan-papan yang ada berzikir memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk majlis. Baju yang kalian pakai sebagai kafan, dia teriak, ya Allah ampunkan orang yang telah kubalut ini. Begitu pula tanah-tanah yang diguyur oleh orang-orang yang ingin menutup mayitnya, ingin menutup jasadnya. Tanah itu bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun kepada si mayit. Karena si mayit ini di dunianya membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah tahu ilmu kalau kita tidak punya guru.
Kita tidak akan tahu ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ta'lim. Kita tidak tahu ilmu kalau kita ini tidak berdekatan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah. Ini pesan-pesan guru-guru kita terdahulu. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Tidak akan manfaat nanti di akhirat kamu bangga-bangga dengan harta kamu. Kamu merasa bangga punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, punya pernak-pernik yang bagus. Itu tidak akan selamatkan engkau. Kamu tidak akan bisa selamatkan kamu punya istri yang cantik, suami yang ganteng, anak yang banyak. Tidak akan selamatkan itu semua. Illa man ata Allah biqalbin salim. Kecuali diingatkan harta-hartamu itu untuk ingat kepada Allah. Diingatkan istri, anak dan semua keluargamu itu kepada Allah. Maka sesungguhnya dia akan menyeret kamu untuk masuk ke dalam surga. Itulah pesan ulama-ulama, pesan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman demi zaman, sedikit demi sedikit manusia nanti akan hilang mendengar nama Allah. Dia lebih dengar nama Metallica yang begini-begini nih. Dia akan lebih senang dengar hal-hal yang mana menjadikan hatinya kotor, telinganya kotor. Dengan cara apa? Dia lebih dengar nonton gosip. Ada tuh di TV. Ya, apa namanya Habib gosip? Silet. Habib gosip, Habib artis. Jadi tahu dia. Apa lagi deh? Check and recheck katanya. Nah ini tempatnya hasut, tempatnya fitnah, tempatnya hal-hal ngomongin orang. Dia lebih senang kalau bagian nonton TV 5:30 pagi dia sudah lihat di TV, ditungguin tuh matinya apa belok. Tapi bagian ngaji dia lihat lagi jam. Ini masih jam 11:30. Kapan dia habis beresnya? Dia lihat lagi, udah 12:30. Kapan beresnya? Terus dia lihat jam. Kenapa? Nafsunya gelisah, nafsunya tidak terdidik dari kecil dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsunya inginkan kesenangan. Cobalah dari sekarang biasakan nafsumu itu untuk dekat kepada Allah. Karena tahun baru ini jadikan tahun baru yang dekat kamu kepada Allah, dekat kepada Nabi Maulana Muhammad. Tahun baru kemarin kita sudah banyak jauh kepada Allah, jauh kepada Nabi Muhammad. Ini masuk tahun baru Islam. Jadikan tahun baru ini selalu berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan orang-orang saleh, berdekatan dengan ulama, berdekatan dengan orang-orang yang baik-baik. Sehingga apa? Sehingga kita nanti ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang senikmat-nikmatnya penutup adalah penutupan husnul khatimah. Penutupan yang sangat diharap-harapkan oleh para nabi, penutup yang diharap-harapkan oleh sahabat-sahabat Nabi, penutup yang diharapkan oleh para aulia, penutup yang diharapkan oleh orang-orang mukminin, yaitu husnul khatimah. Manusia enggak tahu, dia tahu amal baik, tahu-tahu dia mati husnul khatimah. Nauzubillah min. Oleh karena itu, bagaimana supaya dia mati husnul khatimah? Jaga dia punya hati, jaga kalian punya hati, jaga kita punya hati agar selalu terus tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah lepas. Sebelum dia mau tidur, dia baca Rafiul Hafaz ataupun dia baca ujung yang diajarkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Hafaz di dalam Rafiul Hafaz dengan membaca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha. Ini harus dibaca. Mau tidur baca ini, bangun tidur baca ini. Al-maut kama asya'alih. Orang mati itu gimana kebiasaannya? Kalau kebiasaannya dia main gapleh, ya main gapleh.
pak, balas 6, mati. Ngerti aja. Biasanya dia main gaple, matinya lagi diambil gaple. Kalau dia biasanya ngetrek, anak muda yang ngetrek. Ya. Tahu-tahu bukan cewek yang dia tabrak, nenek-nenek yang dia tabrak. Mati, nenek-nenek selamat. Ada kejadian begitu. Mati, gimana kebiasaan dia? Dia sering ngetrek, matinya ngetrek. Dia sering main, apa lagi? Biliar. Nih, muka-muka biliar. Matinya lagi nyodok. Kau tahu kaku. Oh, gimana urusan? Al-Maut Baghdad. Mati tiba-tiba nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Habib Hasan nggak tahu matinya. Semua yang ada di sini nggak tahu matinya. Wallahu. Makanya jadikan penutup itu selalu kebaikan. Baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mari sekarang kita baca ya, Ustaz Jamal Pandu kita baca agar kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih khususnya nyak nih. Yang udah giginya kagak ada. Yang kongkong ya. Ini waktunya tinggal sejengkal lagi. Tapi saya doain nenek panjang umur. Amin. Tapi jangan lupa nih dibaca tiap hari. Ajarin. Kalau lagi indung anaknya, baca ini. Ya Allah biha, ya Allah bihus. Husnul khatimah. Biar anaknya dia punya nasib matinya dalam husnul khatimah. Pekerjaannya selalu baik. Amin. Baca biha, ya Allah bihusnul khatimah. Lima. Mari baca. Ya Allah biha, ya Allah